Rahayu, 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 Rahayu. Jomati. Selamat malam saudara semua. Jadi menguak misteri Gajah Mada, saya kembali lagi ke masa lalu sekitar 700 tahun yang lalu. Bicara dari zaman sekarang dulu tentang Punden Jatisumber. Kenapa kampung ini dinamakan Kampung Gajah Mada? Ini terjadi perdebatan agak lama. Saya dengan beberapa perangkat desa pada waktu itu mau mencetuskan Jatisumber sebagai Kampung Gajah Mada. Ini beralasan karena di negara Kertagama Pupun 16 menjelaskan bahwa rumah pribadi beliau Gajah Mada ada di timur dari Candi Ringin Lawang atau Candi Bentar. Satu, ya. Kedua, ditarik dari beberapa literasi lama primer maupun sekunder. Wates Sumpak merupakan daerah Kasaiwan, kalau Bejijong Kabudan. Memang ini berpengaruh terhadap karakter manusianya sampai hari ini. Saya ini penduduk, bukan penduduk asli Pak, penduduk mitasi dari Jatisumber. Karena saya masih 30 tahun tinggal di Jatisumber, asalnya Malang. Bicara Gajah Mada sendiri yang menurut pandangan saya itu sudah dikader oleh beliaunya konseptor besar Majapahit, dia Gayatri Rajapatni. Beliau sudah dikader, makanya karir beliau mulai dari Pekel sampai secepat itu naik menjadi satu panglima besar Gajah Mada bergelar Amu Merabumi itu. Kayaknya ada KKN juga, tapi KKN itu bagus juga dengan adanya polemik terjadinya Kologemet, apa dibalik kudeta yang dijalankan oleh Rakuti dan sebagainya, skenario beliau karena melihat pada waktu itu kenapa anak dari Selir yang menjadi raja, harusnya anak dari Permaisuri. Kayaknya Gajah Mada nggak setuju, dibikinlah situasi sampai Jayanegara dilarikan ke Bedander dengan Rakuti sampai Jayanegara berjuluk Kologemet yang bertahan 3,5 tahun pada waktu itu. Kembali lagi ke masalah Wates Umpak ya, Jatisumber, karena di 1700-an nama Trowulan ini berubah semua dengan datangnya orang-orang dari Gunung Kendeng, era Raffles, era tanam paksa tebu. Ini nama-nama daerah di wilayah Trowulan banyak yang berubah, seperti Mojo Agung dulu namanya Wirasaba. Makanya begitu kita buka kitab Negara Kertagama, perjalanannya Hayam Wuruk sampai keliling pada waktu panen raya ke Wewe, Candi Limo, Pikatan dan sebagainya, ini banyak nama desa yang nggak ketemu karena sudah berganti nama. Dan sekarang kita tambahi dengan developer adanya nama Regensi dan lain sebagainya. Ini agak sulit kan mencari sejarah masa lalu itu. Ya, sekitar 12 tahun yang lalu waktu Bapak Kopen menjadi lurah di sini, ini Punden ini dulu tingginya hampir 40 meter dan ini roboh. Di balik robohnya tunggaknya Jati ini dulu ada situs, ada tatanan struktur batu bata kuno yang menjulang ke timur itu ada Mas. Dan sumber air yang mancur di sini ini ada kanal bawah tanah di sini. Saya pernah menggali di tahun 95 itu kedalaman 3 meter sisi utara yang menurut mitos masyarakat sekitar ini adalah terowongan dari Segaran sampai ke Blendren. Saya gali 3 meter, ada memang batu bata Sigi 6 dan airnya masih mengalir. Anehnya di dalam air itu ada sampah daun bambu yang mengalir. Menurut cerita dari warga Blendren, kalau Segaran kering, gua Blendren kering. Dan ada cerita dulu orang angon bebek di Segaran, mungkin Pak Lurah ini pernah dengar, itu bebeknya hilang, ketemunya di Blendren. Ada misteri apa? Kanal bawah tanah yang kita duduki sekarang ini. Dan mungkin juga Sumpah Amukti Palapa itu pemikiran juga lahir dari tempat ini. Bicara Gajah Mada, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bicara Trowulan. Nggak ada Majapahit kalau nggak ada Indonesia. Karena Indonesia merupakan kelanjutan dari Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Merah Putih dan sebagainya. Konsep terbesar itu ada di tanah ini. Indonesia Pak Norman. Indonesia 78 tahun belum bisa hebat Pak. Majapahit cuma 16 tahun bikin negara superpower. Bangsa ini belok di mana? Kok kesuwen Pak? Dulu belum ambil batu bara, belum ambil minyak bumi. Iya, belum ambil batu bara, belum ambil minyak bumi, sudah kaya raya. Sekarang tambah penghasilan kok tambah melarat gitu kondi. Hitungannya wong-wongnya. Iya Pak. Jadi kita belajar Majapahit bukan klenik-klenikan, mistik-mistikan, kagum-kaguman. Kapan kita ini bisa dikagumi generasi yang akan datang? Kita hidup hanya bikin sejarah kok. Jadi kenang, ambil anak putu sing jange kan cuman itu. Seperti yang ditinggalkan oleh beliau pada waktu itu. Dengan Sumpah Amukti Palapa ya pada waktu itu diremehkan. Kayaknya cecek nguntal klopo istilahnya.
Tapi Gajah Mada membuktikan dengan siapa yang meremehkan Sumpah Amukti Palapa, Rakembarak yang dibantai juga. Pembantaian bisa secara fisik dan non fisik. Pembunuhan karakter juga pembantaian. Nah, kenapa di Jati Sumber ini ada Candi Wates Umpak, Pak? Yang di petanya Wardenar, Michael pun tidak ada, Pak. Terbukti Belanda memang membelokkan sejarah kita. Perang Bubat yang Pak Norman bilang tadi seperti itu. Kalau diurut, Pak, Hayam Wuruk sudah tua, Pak, pada waktu dia Pitaloka itu tidak mungkin, ya kan? Itu yang bikin Zoetmulder lewat Kidung Sundayana. Saya pernah dipanggil Kang Ridwan Kamil waktu itu suruh ke Gedung Sate, cuman saya tidak hadir karena saya menyetuskan bahwa peperangan Bubat nonsen, tidak ada, dan itu fiktif, sama dengan terbitnya matahari dari sisi selatan, tidak mungkin karena Bayangkara sudah ada di sana. Dan siapa Prabu Siliwangi sebenarnya? Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya yang perlu minta maaf ke Sunda dan Majapahit Belanda. Cuman di Surabaya ada jalan Siliwangi, di Bandung ada jalan Majapahit, harusnya di Trowulan, Pak. Mungkin Pak Norman lewat pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa melakukan satu ide, kita bikin monumen perdamaian Jawa Sunda, Pak, di Trowulan loh, Pak. Maaf, jangan di Mojokerto, Pak. Nah itu Pak Norman saya tanya kenapa Mojokerto tidak bisa dibahasa Indonesia kan, Pak? PR aja bagi Pak Norman itu. Ya. Kembali ke Jati Sumber. Di dalam pohon jati yang dililit oleh selimut kain putih, Pak, di atasnya ada sumber air, namanya Jati Sumber. Di beberapa literasi Belanda menjelaskan beliau yang Busupo yang berkarya dengan Sabu Inten, Nogosasro Sabu Inten, Setan Kober dan lain sebagainya, itu jamasnya dari air yang ada di Jati Sumber. Sampai hari ini mungkin mantan Pak Lurah juga mengenal ya, kenapa di Dusun Wates Umpak ini satu yang nggak bagus di saat orang-orang di sana bikin pandai besi. Nggak boleh, Pak, karena ajarnya nyaingi empune Busupo, dan itu lebih empu legendaris di zamannya. Sampai hari ini tempat itu ada di sekeliling kita, dan kita ada di tempat yang sangat bersejarah, yaitu IKM, Ibu Kota Majapahit, Pak. Kalau sekarang lagi IKN ya. Jadi beberapa peristiwa yang mendasari anehnya Dusun Jati Sumber ini, 5 menit saya sebelum ke sini ngambil air, itu tidak ada airnya, Pak, di atas pohon itu. Orang yang ngambil air dari Mojosari ini cuma dapat lumpur, linet. Begitu saya izin minta beliaunya air, akhirnya dapat 5 botol. Boleh percaya, boleh tidak, boleh ini dibilang mistik, klenik, monggo, terserah, tapi kenyataannya di lapangan seperti itu. Yang jadi misteri, siapa beliau Mbah Romo Putih? Siapa Mbah Garbo, makam yang di selatan kecil itu? Siapa Mbah Sumbersari? Siapa Mbah Dewi Sawila? Siapa Joko Lolono? Siapa Joko Purnomo? Ini lekat di masyarakat Jati Sumber, termasuk Mbah Oye, Pak Kopan dan lain sebagainya, juga masyarakat yang ada di sini. Ini satu misteri yang bisa dibuka karena apa? Ini bisa menjadi spirit besar. Apa hubungan Punden Jati Sumber dengan Linggayoni Klinterjo, dengan pendarmaan Dyah Gayatri yang di Boyolangu? Konsep terbesar negeri ini lahir dari rahim beliau, keturunan Ken Dedes, satu orang putri ya, Pratnya Paramita, di mana dari rahim beliau lahir raja-raja Nusantara. Dan spirit Ken Arok didalami lagi oleh Gajah Mada. Gajah Mada didalami lagi oleh Soekarno. Nusantara adalah kepulauan di luar Jawa, makanya lamun luwes kala Nusantara. Jawa bukan Nusantara. Nusantara adalah pulau-pulau yang mengelilingi Jawa. Nusa itu pulau, Tara itu diantara. Ngapunten, bukan Nuswantara. Kita nggak mengenal lagu satu Nuswa satu bangsa, Pak. Ngapunten, hanya pelurusan saja. Mungkin kalau saya salah, ya syukur. Kalau jenengan benar, ya monggo. Jadi pengertian Nuswantara sendiri saya agak kurang setuju, dan ini hak saya dan hak jenengan untuk tidak setuju dengan pendapat saya. Namanya juga sharing. Kembali ke Dusun Jati Sumber, Pak, dengan Gajah Mada yang jadi pekel tadi. Siapakah Ken Bebet? Apakah betul beliau itu lahir dari rahimnya Nyai Andong yang ada di Kampung Mada Lamongan? Pak Norman mungkin literasinya juga banyak tentang Kampung Mada yang ada di Lamongan itu. Saya nggak setuju juga.
Cuman ini kalau diungkap terlalu lama juga nanti rame orang-orang Lamongan, wah Nanang Muni kakek Muni gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi bicara tentang jiwa-jiwa nasional, jiwa-jiwa Majapaitan, Wilwatikta Nusantara itu, ini sebenarnya dibalik acara ini Pak, dengan menyambut barunya negeri ini, presiden baru, DPR baru dan sebagainya. Ayolah Gajah Mada ini ojo diapal ojo dikenang toh Pak, tapi jadi inspirasi, minimal kita jadi Gajah Mada di RT kita masing-masing lah. Karena Gajah Mada, Gajah Biru, Gajah Baekon, Gajah Yana, ini dari mana juga, dari situ kita bisa merunut kenapa di Watu Kose itu ada satu tempat pendidikan beliau pada waktu menjadi bekal, dan beliau menjabat bekal di Gunung Penanggungan, dikelilingi dengan 8 bukit dan gunung yang merupakan mungkin cikal bakal dari Surya Wilwatikta atau Surya Majapahit, itu merupakan Pawitra menjadi pusatnya. Dan ini ada di buku India, tapi kejadiannya di Mojokerto Pak, Pawitra dengan Samudra Mantana itu sendiri. Nah, ini kan aneh juga ya. Jadi istimewa banget kita bisa lahir dan hidup menjadi orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Tuhan ini gak ngawur, gak ngopi, gak undian sampai jadi wong Jawa. Ada tugas. Kenapa Anda hidup jadi orang Jawa dan material tubuh Anda juga dari tanah Jawa, bukan tanah yang lain. Disitulah kita akan kembali. Karena konsep Jawa, hidup hanya nyari jalan pulang. Nggih, leres Pak. Nggih. Jadi hidup ini hanya nyari jalan pulang. Sangune akeh lek karo alamate nyasar. Ya. Makanya dilembangkan dengan Linggayoni yang Bung Karno sendiri bikin madrasah bernama Monas. Cuman kita orang-orang Majapahit sekarang nggak tahu Pak Linggayoni ini nopo Pak. Kenapa sih kita nggak ke Ganesha, ke Parwati? Iya kan. Konsep terbesar Kelayak adalah dari Kediri. Calon Arang, kekayaan intelektual kita sangat dahsyat Pak. Ini yang terjadi, semoga kita dibilang klenik kan gak ngurus, yang penting hidup sukses. Itu penjajahan oleh orang-orang Barat Pak sebenarnya. Barat memindahkan mendung itu pakai rekayasa cuaca yang habis ratusan juta Pak. Jenengan bapak-bapak sing mriki sing pun rambutnya dawa-dawa, pun jenggote dawa-dawa ini kaya mindana hutan main bedupo, main kembang. Iya Pak. Karena Tuhan maha murah terhadap kita. Dan kita jauh lebih canggih. Makanya untuk menguasai satu bangsa itu hancurkan kebudayaannya, putuskan hubungan dengan leluhurnya. Karena leluhur bagi kami adalah senior. Kenapa kita tidak bisa gitu? Karena apa? Wis gak tahu berhubungan dengan leluhur, gak dikai bocoran, gak dimong. Apakah kita generasi kualat di zaman ini? Hidup di tanah subur, kita tidak makmur. Tanam padi tumbuhnya gedung Pak. Itu yang terjadi dalam bahasa ini. Jadi kembali ke spirit Majapahit dengan Sumaha Mukti Palapanya Gajah Mada. Ayo bersama kita di sisa waktu hidup yang nggak tahu berapa tahun lagi, kita persembahkan sejarah baik bagi bangsa dan negara ini yang bernama Nusantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.